Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like, and share. In this video, saya mau share beberapa informasi terbaru tentang traveling ke Jepang. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada planning liburan ke Jepang tahun 2025 ini, ada beberapa hal baru yang perlu kalian ketahui ya. Seperti sistem terbaru pada arrival di airport Jepang, terus beberapa kebijakan pajak, transportasi, dan beberapa kenaikan tarif atau biaya ketika kalian liburan ke Jepang. Teman-teman mungkin sudah lihat video yang seliuran ya, bahwa Jepang itu kan sekarang lagi over tourism, seperti di kota-kota besar kayak Tokyo, Kyoto, ataupun Osaka. Karena banyak sekali turis di sana sehingga menimbulkan kayak chaos, ketidaknyamanan oleh penduduk lokal, sehingga beberapa kebijakan pun diterapkan. Pada 2024 lalu aja, Jepang itu menerima sekitar 36 juta turis, dan kalau dibandingkan tahun lalu itu naik menjadi 40-an% gitu. Tapi yang saya heran, mereka tuh masih gencar kayak menarik wisatawan China, Tiongkok untuk masuk ke negara mereka. Dan ya akhirnya memang banyak sekali sih wisatawan China yang berkunjung ke Jepang. Ya sebenarnya banyak kota-kota, daerah-daerah lainnya yang tidak over tourism. Jadi pemerintah Jepang itu menerapkan kayak kenaikan tarif itu di kota-kota tadi yang over tourism ya. Ini tuh sebagai kebijakan agar turis-turis itu mungkin mau mengunjungi kota-kota lain. Banyak sih daerah-daerah yang tidak over tourism, seperti misalnya Kanazawa, Nagano, Shizuoka, Tottori, Sapporo. Nah ini tuh ada ya teman-teman, Shizuoka ini dekat sekali dengan Tokyo. Bahkan kalau kalian mau menikmati indahnya alam pedesaan dan juga Gunung Fuji, itu bisa mengunjungi Shizuoka ini. Oke, yang pertama kita masuk ke kebijakan masuk Jepang ya. Jadi ada beberapa perbaharuan sistem, tetapi ada yang sudah diaplikasikan 2025, ada yang masih perencanaan dan akan diaplikasikan pada 2026. Yang pertama itu adalah JESTA atau Japan Electronic Travel Authorization, sama seperti ESTA yang ada di USA. Tujuan JESTA ini adalah untuk mengurangi jumlah imigran ilegal yang terus datang ke Jepang dari negara dan wilayah bebas visa termasuk Indonesia itu ya. Dan jika pengajuan e-visanya itu gagal, maka si turis tadi harus mengajukan visa resmi seperti biasa. JESTA ini akan diimplementasikan pada 2030, jadi masih lama sekali, tapi masih pada tahap persiapan ya. Jadi berlaku untuk para turis yang berasal dari negara-negara yang tidak butuh visa masuk ke Jepang atau visa free untuk masuk ke Jepang. Selanjutnya adalah pre-clearance system. Nah ini berhubungan juga dengan sistem masuk ke Jepang ya. Jadi sudah diuji cobakan, jadi first yang diuji cobakan adalah negara Taiwan. 2025 bulan Januari kemarin uji cobakan di Taoyuan International Airport Taiwan. Jadi para turis Taiwan itu sudah bisa melakukan pre-clearance system. Jadi clear imigrasi itu di bandara asal nih teman-teman, di bandara Taoyuan International Airportnya. Jadi bukan pada saat datang ke bandara Jepang. Jadi pre-clearance system ini memungkinkan para turis untuk mengclear imigrasi dan sebagainya, termasuk verifikasi data atau dokumen, itu dilakukan di bandara asal. Misalnya kalau kita depart atau berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, berarti kita tuh akan clear imigrasi secara online, secara langsung dengan petugas yang ada di Jepang sana. Jadi waktu ketika tiba di Jepang itu tidak lagi kita melakukan clearance tadi, clear imigrasi. Jadi semuanya tuh bisa lebih cepat tanpa mengantri, karena ya over tourism di Jepang tadi bisa-bisa ngantri di imigrasi bandara kayak Haneda, Narita, Kansai itu bisa-bisa 1 jam gitu loh. Jadi ini tuh biar menghemat waktu dan juga cepat gitu ya, mudah. Jadi inilah ada namanya pre-clearance system. Dan next country-nya yang akan diuji cobakan itu adalah negara Korea Selatan. Untuk negara-negara lain termasuk Indonesia ya saya juga belum tahu, tapi kalau misalnya teman-teman ada informasinya bisa tulis saja di kolom komentar ya. Yang ketiga masih berhubungan sama proses masuk, yaitu ada yang namanya faster entry system. Faster entry system ini disebut trusted
Traveler Program. Trusted. Kalian perlu catat ya. Trusted itu percaya. Jadi TTP ini cocok banget untuk kalian yang sering keluar masuk Jepang. Kalau yang untuk sekali-kali aja sih ya mungkin one day, mungkin juga enggak bakalan balik ke Jepang, nggak terlalu bermanfaat. Jadi kayak misalnya kalian short term business traveler yang punya bisnis, tapi ada stay singkat di sana, bolak-balik ke Jepang. Nah, ini bisa menggunakan TTP ini. Turis yang berduit, kayak turis pemegang kartu kredit platinum, mungkin kalau di drama Korea kita sering lihat black card kayak gitu ya, atau yang statusnya lebih tinggi dari platinum kelas tadi, itu boleh menggunakan TTP. Jadi nanti prosesnya itu ada online registration system yang tentunya sebelum ini ya, sebelum kita mendarat tuh sudah bisa online registration. Terus waktu di bandara sampai itu ada screening, first screening, terus nanti ada screening kedua. Terus kalau misalnya datanya sudah valid, eligible ya, nanti kalau sudah berhasil kita bakalan mendapatkan card. Nah, kartu itulah yang kita gunakan untuk bolak-balik masuk ke Jepang. Jadi tinggal tap aja kartunya di auto gate, automated gate. Tuh, nggak perlu lagi kayak bolak-balik. Waktu di imigrasi kan kita harus kayak foto wajah, screen wajah, terus fingerprint. Nah itu kalau pegang kartu ini, itu tinggal tap aja. Jadi nggak perlu lagi clear imigrasi yang berulang kali kalau kalian bolak-balik masuk ke Jepang. Waktu musim pandemi COVID kemarin kan, pasti kalian sudah dengar yang namanya Visit Japan Web. Nah, Visit Japan Web ini memang sekarang sudah tidak wajib. Kalau dulu kan untuk melaporkan kayak kondisi kesehatan kita, tes COVID segala macam. Nah, kalau ini tuh sangat direkomendasikan karena ya itu tadi untuk mempercepat proses kedatangan kita di bandara, kayak data-data diri, custom declaration segala macam itu kan sudah diisi ya di Visit Japan Web atau custom declaration untuk masuk ke Jepang ya, karena kan bisa dilakukan di Visit Japan Web ini secara online. Setelah pre-register online tadi kan kita nanti akan dapat QR code ya. Nah, dari QR code itu tadi langsung di-scan oleh petugas. Jadi kan prosesnya nggak lama ya teman-teman. Jadi sebaiknya kita mengisi saja Visit Japan Web ini. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang transportasi. Nah, transportasi yang mendapat sorotan adalah adanya aturan penggunaan Shinkansen ya. Nah, Shinkansen ini ada tarif kenaikan baru untuk yang suka menggunakan Shinkansen. Tapi kalau menurut saya sendiri sih nggak afford Shinkansen ya. Menurut saya kalau JR Pass itu mahal, agak mahal sih ya naik Shinkansen ya, karena kan kereta cepat ya, bullet train gitu loh. Dari 15 Maret 2025, kalau ingin naik Shinkansen itu sebaiknya pre-book dulu, reserve dulu secara online, book secara online dulu untuk beli kursi, untuk pesan kursi. Karena untuk kursi yang tersedia tanpa booking itu jumlahnya dikurangi, ditambahkan atau dialihkan ke kursi-kursi yang pre-book. Jadi kalau misalnya kalian dadakan di sana, itu besar kemungkinan untuk tidak dapat kursi karena lebih banyak kursi yang tersedia untuk pre-book. Lalu kalau ini 2026 ya, untuk 2026 mulai Maret 2026 tarif JR East mengalami kenaikan sebesar 7,1% untuk tiketnya ya. Jadi disarankan untuk membeli JR Pass atau Regional Pass. Next adalah kartu transport. Tapi kartu ini tuh ya bisa juga ke convenience store dan toko-toko ya, retail kayak gitu. Tapi ini masih berhubungan juga dengan transport, namanya Suica Card ya. Jadi Suica Card itu kan kartu untuk public transport, ya seperti EasyLink di Singapura gitu kan, bisa dipakai juga di retail shop dan beberapa toko-toko kayak gitu. Sekarang tuh sudah muncul yang namanya Suica Mobile Application. Ini aplikasi di HP. Kalau misalnya sudah ada aplikasi Suica, kalian tidak harus pakai kartu Suica yang fisik tadi. Jadi lebih gampang. Jadi langsung bisa di top up, langsung bisa pakai langsung ya. Kalau misalnya kalian mau nge-tap itu tinggal pakai HP aja kayak gitu. Tapi sayang sekali tidak berlaku untuk pengguna Android biasa. Karena top up-nya via Apple Pay. Tentu saja ini hanya untuk pengguna iPhone.
Android belum bisa pakai aplikasi ini ya, mesti pakai kartu biasa aja. Never mind lah. Nah, masuk sekarang ke objek wisata. Ya, salah satu kenaikan objek wisata yaitu pada Gunung Fuji. As we know, Gunung Fuji adalah paling ikonik yang ada di Jepang. Jadi siapa yang nggak kenal Gunung Fuji? So, ada kenaikan tarif hiking ya, hiking fee untuk Gunung Fuji. Karena hiking kan benar-benar tidak memandang Gunung Fuji dari jauh, tetapi mendaki. Jadi itu tarifnya itu naik ya dari sekitar 3.000 sampai 5.000 yen. Nggak tahu apa yang membedakan. Tapi itu tuh sekitar ya 350 ke 500 ribu rupiahan gitu ya sekali naik. Nah, kenaikan-kenaikan lain itu juga terjadi pada beberapa kota, terutama kota-kota yang overtourism tadi seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Kayak public transport di Kyoto dan tempat wisata di Osaka itu juga mengalami kenaikan. Begitu juga nanti saya jelaskan masalah perpajakan hotelnya itu juga naik ya. Terus di Niseko Ski Resort dan Himeji Castle, theme park di Okinawa itu juga mengalami beberapa kenaikan harga tiket. Dan aturan-aturan ini bisa berbeda-beda ya, karena di setiap wilayah itu kan jumlah turisnya kayak over tourism factor tadi berbeda-beda. Ya, jadi kenaikannya juga nggak sama. Next point yang harus kalian ketahui, nanti bakalan 2025 ini ada yang namanya Expo. Untuk tahun 2025 ini, sebagai informasi, ada yang namanya Expo 2025 di Osaka dan pasti bakalan lebih ramai lagi. Untuk itu kalian ya mungkin kalau mau mengalah aja sih nggak usah visit Osaka dulu deh. Karena apalagi ada expo tadi, exhibition, pasti lebih rame. Ataupun kalian bisa pre-book duluan akomodasi atau transportasinya supaya tidak kehabisan tiket sih. Karena kan pasti membludak nih karena adanya kegiatan expo ini. Selanjutnya yang kita soroti adalah masalah sistem perpajakan. You know, setiap item di Jepang itu memang kena pajak ya. Dan ada beberapa hal. Jadi especially untuk yang doyan shopping, yang kalian harus ketahui adalah di sini tuh kalau kalau dulu kan sekali belanja kita bisa tax refund di toko tersebut ya. Tapi kalau ini tidak ada lagi kebijakan seperti itu, melainkan ketika kita dibelanja di toko tertentu yang ada tax refundnya, kayak duty free ya. Jadi kita tuh bayar full dulu, full harga, baru tax refundnya hanya bisa dilakukan di bandara, di airport tempat kita akan meninggalkan Jepang. Misalnya kita berangkat pulang ke Indonesia dari Haneda Airport, berarti tax refund kalian dilakukan ketika kalian mau pulang berangkat dari Haneda menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Jadi of course itu menambah panjang lagi ya. Jadi maksud saya nggak boleh mepet-mepet tuh waktu datang ke bandara, karena kan di samping rame. Terus kalau kalian mau butuh tax refund juga, kalian harus ada proses satu lagi yaitu proses tax refund. Jadi kalau habis shopping itu jangan dibuang struknya ya, dijaga baik-baik untuk tax refund waktu di bandara. Tapi make sure juga ya tokonya tuh harus terkoneksi sama kebijakan ini. Terus customer juga, kalian ketika belanja banyak misalnya ya, itu sudah nggak bisa kalian kirim sendiri barang ke Indonesia, tetapi harus toko tersebut yang membantu kalian dalam shipping, pengiriman barang ke Indonesia. Untuk menghindari potongan pajak 10% ya. Jadi tax refundnya dapat, tapi harus tokonya yang shipping ke negara kalian. Masih berhubungan dengan pajak, sekarang ke pajak akomodasi atau hotel. Nah, jadi pajak akomodasi terbaru pada daerah-daerah yang over tourism itu start dari sekitar naiknya ya sekitar 100 yen. Jadi dikenakan pajak sekitar 100 sampai 500 yen. Jadi kayak 11 ribuan ya ke atas. Nah, di beberapa kota yang kena kenaikan pajak yaitu Miyagi, Hiroshima, Hokkaido, Gifu, dan Shimane. Kyoto dan Osaka itu beda lagi. Jadi ada perinciannya sendiri. Kyoto mulai dari 200 yen hingga 10.000 yen per malam per orang, tergantung mahalnya kamar. Dan diterapkannya itu sekitar akhir 2025 atau awal 2026.
Nah, hampir ketinggalan nih. Selanjutnya yaitu international tax bagi para turis yang masuk ke Jepang. Mulai 2025 itu dikenakan pajak turis sebesar 1.000 yen, dan pajak turis ini akan terpotong otomatis ketika membeli tiket pulang. Berarti pemotongannya itu waktu kita pulang atau berangkat dari airport Jepang menuju ke negara kita. Otomatis ya sudah terpotong dalam pembelian pesawat tiket pulang, baik itu melalui airplane pesawat ataupun lewat laut atau kapal. Dan perkiraannya itu bakalan naik juga menjadi 3.000 sampai 5.000 yen. Dan untuk teman-teman yang ada kunjungan ke Oita ataupun mampir ke Oita Airport, di sini tuh ada Oita Airportnya ini berubah menjadi Hello Kitty Airport selama 6 bulan. Jadi untuk fans Hello Kitty, bolehlah mampir ke Oita Airport ini untuk menikmati nostalgia bersama Hello Kitty ya. 6 bulan mulai dari 13 April 2025, boleh visit ke Oita Airport kalau misalnya kalian fans berat Hello Kitty. That's all teman-temannya, info terbaru mengenai perubahan rule ataupun info terbaru tentang Jepang. Jika kalian punya rencana nge-trip ke sana, pelajari lagi ya untuk info-info terbaru supaya kita tidak menyalahi aturan. Karena beberapa band itu kayak public smoking, public drinking itu dilarang di beberapa area. Jadi pelajari terus untuk update masuk ke Jepangnya supaya nggak kena denda. Oke, see you on the next video. Have a safe travel.